singing low while I pop a bottle off of ya. Chain swinging, clang clang, and it costs a lot. Bitch, I'm always at the guala, yeah, and you are not badass beat. Keep on going till you hit the spot. Whoa, I'm a big bag hunter with the bow. She got a big bed, dumper, drop it low. Mama called me and she. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala israfil anbiya'i mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama saya ucapkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas limpahan rahmatnya dan inayahnya saya masih diberikan kesehatan dan kekuatan, sehingga pada hari ini saya masih bisa menyampaikan materi perkuliahan, yaitu tentang Islam dan iptek pada abad pertengahan untuk memenuhi tugas AIK di kemudian hari. Salawat serta salam tak lupa juga kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih. Berbicara mengenai perkembangan Islam pada abad pertengahan, tentunya kita berbicara mengenai prestasi sains umat Islam pada saat itu. Dulu memang sangat cemerlang, bahkan pada masa kejayaannya kita itu melebihi pencapaian dalam peradaban barat. Namun makin lama makin kesini perkembangannya itu semakin sedikit. Di dalam buku Islam dan Teknologi karya Ustadz Ahmad Sarwat menjelaskan bahwa ada berbagai analisa untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Salah satunya yang paling adil bahwa sebenarnya kita itu sudah mengalami masa-masa kejayaan di abad-abad pertengahan lalu. Hanya saat ini kita lagi mengalami downgrade yang sangat cukup parah. Nah, peradaban Islam yang sempat menjadi pusat ilmu pengetahuan dunia, bahkan sebagai kiblat teknologi umat manusia, dan itu semua terjadi di abad masa pertengahan, di mana umat Islam berhasil melakukannya karena mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, yaitu melakukan penelitian di alam semesta, termasuk juga menyerap semua sains yang pernah dimiliki oleh semua peradaban manusia. Menurut Ustadz Sarwat juga, tidak sedikit ilmu-ilmu yang pernah berkembang di tengah peradaban manusia yang sempat diambil dan dikembangkan. Mulai dari filsafat Yunani yang menjadi dasar ilmu pengetahuan versi orang barat, lalu merambah ke berbagai sains yang dikenal peradaban lain di masa itu seperti Romawi, Persia, India, Cina, dan lainnya. Lalu apa yang didapatkan itu diteliti dan dikembangkan terus sehingga melahirkan banyak ilmu-ilmu baru seperti biologi, kedokteran, fisika, kimia, dan matematika, geografi, astronomi, termasuk juga ilmu ekonomi, hukum, dan tata negara. Seorang pengamat sejarah itu pernah menyebutkan bahwa orang barat hari ini itu tidak kenal tokoh moyang peradaban mereka seperti Aristoteles, Socrates, dan Plato, kecuali lewat kitab-kitab berbahasa Arab pada zaman dulu. Menurut Ustadz Sarwat, dulu umat Islam berhasil membawa pulang kekayaan dan khazanah milik Yunani kuno untuk kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, lalu diambil hal-hal positifnya. Sementara peradaban barat pada saat yang sama sedang memasuki masa-masa kegelapan. Sehingga kemajuan ilmu pengetahuan mereka yang lama itu tersimpan baik di pusat-pusat peradaban Islam, dihargai bahkan dikembangkan lagi menjadi yang sangat canggih dan maju. Ketika dunia ilmu pengetahuan dan teknologi mulai mengalami percepatan perkembangan, khususnya mulai di abad 18 dan ke-19, posisinya itu sudah berbalik 180 derajat. Bangsa Eropa mulai melakukan perkembangan yang sangat melejit, naik membumbung tinggi dengan teknologi mereka yang mereka kembangkan. Seolah-olah teknologi modern itu 100% hak milik orang barat yang notabene bukan orang Islam ataupun Muslim. Sedangkan kita sebagai umat Islam itu justru kembali ke zaman prasejarah. Menurut Ustadz Sarwat, yang didoktrinkan di tengah umat Islam di berbagai negeri Islam justru memusuhi ilmu pengetahuan dan teknologi. Malah di berbagai titik muncul pesan bahwa teknologi modern itu haram. Mereka karena milik Yahudi, milik orang kafir, atau milik musuh-musuh Islam. Nah, kepada umat Islam itu kita disuruhkan untuk mencurigai semua yang berbau sains dan teknologi. Alternatifnya, umat Islam malah merujuk ke teknologi zaman purbakala, namun diselubungi dengan jubah teknologi masa kenabian. Padahal menurut Ustadz Sarwat, sesungguhnya itu hanya alibi yang mengada-ada belaka. Bagaimana tidak untuk mengada-ngada? Semua yang mengetahui bahwa Nabi Muhammad SAW itu tidak diutus untuk menjadi nabi dalam urusan teknologi, melainkan untuk urusan menyempurnakan akhlak seorang manusia. Hal ini yang sungguh sangat miris dan menjadi perbincangan dalam perkembangannya. Kemudian
ilmu pengetahuan Islam di abad pertengahan itu merupakan ilmu yang dikembangkan dan dipraktikkan pada masa zaman kejayaan Islam di bawah Umayyah Cordoba, Abbasiyah Sevilla, Samaniyah Zairiyah, Buhayyah di Persia, Khalifah Abbasiyah dan seterusnya dengan rentang waktu sekitar 800 Masehi hingga 1250 Masehi. Prestasi ilmiah Islam itu mencakup berbagai bidang disiplin ilmu, terutama di astronomi, matematika, dan kedokteran. Disiplin ilmu lain untuk pengkajian ilmiah termasuk alkimia dan kimia, botani, geografi dan kartografi, oftalmologi, fisika, dan zoologi. Nah, ilmu pengetahuan Islam pada abad pertengahan itu memiliki maksud praktis serta tujuan pemahaman. Sebagai contoh, pada bidang astronomi itu berguna untuk menentukan kiblat, yang dimana arah yang dituju saat seorang muslim mendirikan sholat. Botani memiliki penerapan praktis dalam pertanian seperti dalam karya-karya Ibnul Basal dan Ibnu Al-Awwam, dan geografi itu memungkinkan Abu Zaid Al-Balkhi membuat peta yang begitu akurat. Kemudian di bidang ilmu matematikawan Islam seperti Al-Khwarizmi, Ibnu Sina, dan Jamshid Al-Qasi itu mengembangkan metode dalam bentuk aljabar, geometri, dan trigonometri. Para dokter itu Islam menjabarkan penyakit seperti cacar dan campak dan menentang teori medis Yunani klasik. Al-Biruni dan Ibnu Sina itu menjabarkan preparasi ratusan obat yang terbuat dari tumbuhan obat dan senyawa kimia. Fisikawan Islam mempraktikkan pelajaran optika mekanik serta mengkritik pandangan Aristoteles tentang gerak bumi. Arti penting ilmu dalam pengetahuan Islam abad pertengahan itu telah diperdebatkan oleh para sejarawan. Pandangan tradisionalis berpendapat bahwa ilmu pengetahuan Islam itu kurang inovasi dan terutama sangat kurang penting untuk menyampaikan pengetahuan kuno kepada Eropa abad pertengahan. Nah, pandangan revisionis ini menyatakan bahwa ilmu pengetahuan Islam merupakan revolusi ilmiah. Apapun argumennya, ilmu pengetahuan berkembang di seluruh daerah yang luas di sekitar Laut Tengah dan lebih jauh lagi selama berabad-abad di berbagai daerah. Sehingga pada saat ini kita pernah mendengar bahwa seorang ustadz ataupun ulama-ulama pada saat ini itu menyampaikan bahwa ilmu dunia itu sangat tidak penting karena pada dasarnya ilmu akhirat merupakan ilmu yang kita bawa di kemudian hari. Ini yang sungguh disayangkan. Sehingga kesimpulan pada penyampaian matahari ini, kita sebagai umat muslim ataupun umat Islam itu perlu menyampaikan ataupun memberikan wawasan luas kepada generasi-generasi muda agar terus mengembangkan ilmu pengetahuan yang sempat terkubur ataupun sempat berjaya pada masa waktu itu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.